Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi allamal Qur'an khalaqal insan wa allamahul bayan. Wassalatu wassalamu ala khairil anam Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ala manittaba'an nur allazi unsila ma'ahu ila yaumil furqan, amma ba'du. Bapak Ibu jamaah maghrib yang semoga dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan begitu banyak nikmat, rahmat kepada kita semua. Salawat dan salam semoga Allah curahkan kepada kekasih kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu pula kepada keluarga beliau, para sahabat dan pengikutnya yang senantiasa istiqamah menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada kesempatan pengajian kita malam hari ini kembali kita lanjutkan membaca firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat di dalam Al-Qur'an pada surah Al-Isra. Malam ini kita lanjutkan pada ayat yang ke-99. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Awalam yarau annallaha allazi khalaqas samawati wal arda qadirun ala ay yakhluqa mislahum wa ja'ala lahum ajalan la raiba fi fa'abaz zalimuna illa kufura. Awalam yarau, apakah mereka, yang dimaksud di sini yaitu orang-orang kafir Quraisy, tidak memperhatikan annallaha allazi khalaqas samawati wal ard, bahwa Allah yang telah menciptakan langit dan bumi, qadirun, berarti Allah juga kuasa, ala ayyakhluqa mislahum, untuk menciptakan yang setara, yang semisal dengan itu. Wa ja'ala lahum ajala, dan Allah telah menjadikan untuk mereka ajal. Ajal artinya batas akhir. Ya, kalau untuk manusia batas akhirnya di dunia adalah kematian. La raiba fi, tidak ada keraguan di dalamnya. Fa'abadz zalimuna illa kufura, maka orang-orang yang zalim itu tidak menolaknya kecuali dengan kekufuran. Jadi ayat ini adalah lanjutan dari ayat yang sebelumnya yang menceritakan tentang perkataan orang-orang kafir Quraisy kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tidak mempercayai orang yang sudah mati, kemudian tulangnya sudah berserakan di dalam tanah, sudah jadi tulang belulang, ya, menjadi benda yang hancur, lalu kemudian akan dihidupkan kembali, ya, dengan kehidupan yang baru. Maka mereka bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, pertanyaan dalam bentuk pengingkaran. Wa qalu, mereka berkata, Aiza kunna izamau warufata, Aiza kunna izamau warufata, apakah ketika kami sudah menjadi izam, sudah menjadi tulang belulang, warufata, dan kami sudah menjadi benda yang hancur, ainna lamab'usuna khalqan jadida, apakah kami akan dibangkitkan kembali, ya, menjadi makhluk yang baru? Sebetulnya pertanyaan ini berulang-ulang mereka sampaikan kepada Nabi SAW dan berulang-ulang pula disebut di dalam Al-Quran. Kalau di surah Yasin, Allah Subhanahu wa taala
meminta kepada Nabi SAW untuk memberikan jawaban kepada mereka. Ketika mereka bertanya, siapa yang akan menghidupkan manusia yang sudah hancur itu, yang tulang belulannya sudah berserakan? Maka Allah memerintahkan kepada Nabi, Qul yuhyihallazi ansha'aha awwala marrah. Yang akan menghidupkannya adalah yang menghidupkannya pertama sekali. Kalau Allah sanggup menciptakan manusia dari awal, maka Allah juga kuasa, Allah sanggup untuk mengulangi kembali penciptaan manusia itu. Nah, kalau di ayat ini Allah SWT memberikan perbandingan kepada mereka. Coba perhatikan langit, perhatikan bumi. Bukankah penciptaan langit dan bumi ini, kalau kita melihat dari segi ukurannya, ya, dari segi kuantitasnya, itu lebih besar daripada penciptaan manusia dari segi kuantitas. Ya, kalau Allah SWT kuasa menciptakan langit dan bumi yang ukuran dan kuantitasnya jauh lebih besar daripada manusia, maka Allah juga kuasa untuk menciptakan yang semisal dengan itu, apalagi yang lebih kecil daripada itu. Nah, wa ja'ala lahum ajalan, dan Allah telah menjadikan untuk manusia itu ada ajalnya. Ya, ajal itu artinya adalah batas akhir. Kematian dinamai dengan ajal karena kematian itu adalah batas akhir keberadaan manusia di dunia ini, sehingga disebut dengan ajal. La raiba fih, yang seperti itu tidak ada keraguan di dalamnya. Maka orang-orang yang zalim mengingkarinya itu sebagai bentuk kekufuran. Kul, ya, katakanlah ya Muhammad, lau antum tamlikuna khazaina rahmati rabbi idzal amsaktum khasyatal infaq wa kanal insanu qatura. Ya, sampaikan kepada mereka, seandainya kalian, wahai orang-orang kafir, memiliki perbendaharaan rahmat Tuhanku, kalau kalian memiliki, menguasai perbendaharaan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, maka pasti kalian akan menahan itu. Menahan hanya untuk dirimu sendiri, tidak mau berbagi dengan orang lain. Khasyatal infaq, kalian pasti takut, tidak mau membagi kasih sayang Allah kepada orang lain, ingin memonopoli rahmatnya Allah. Wa kanal insanu qatura, ya, karena manusia itu sebagian besarnya mempunyai sifat qatura. Qatura artinya sangat kikir. Seandainya kita ini dikasih perbendaharaan rahmat oleh Allah SWT, ya kita akan menahannya untuk diri sendiri, tidak mau berbagi dengan orang lain. Bahkan pernah ada sahabat ditegur oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam karena sahabat itu berdoa, ya, seperti ini, Allahumma arhamni warham Muhammadan wala tarham ghairana. Allahumma arhamni, ya Allah sayangi saya. Warham Muhammadan, ya Allah sayangilah Muhammad, ya. Wala tarham ghairana, dan tidak usah sayangi selain kami berdua. Dia berdoa minta kepada Allah SWT, sayangi saya, sayangi Nabi, orang lain tidak usah disayangi, ya. Takut kalau Allah juga menyayangi yang lain, maka hanya sedikit yang dia dapatkan, ya. Maka Rasulullah SAW langsung menegur sahabat tadi. Kata Nabi, laqad hajjarta wasa'an, kamu sudah mempersempit yang sangat luas. Rahmatnya Allah itu luar biasa luasnya. Inna rahmati, sesungguhnya rahmatku, kata Allah SWT, wasi'at kulla syai', itu meliputi segala sesuatu. Masa kamu mau khususkan, mau sempitkan hanya untuk dirimu saja? Nah, setelah Allah Subhanahu wa taala memberikan penguatan-penguatan kepada Rasulullah SAW atas penolakan dakwah yang beliau terima dari orang-orang kafir Quraisy, maka Allah SWT kemudian mengingatkan Nabi, ya, tentang Nabi sebelumnya yang juga mendapatkan penolakan yang semacam itu. Nah, dan Nabi yang sangat keras penolakannya selain Nabi Muhammad SAW itu adalah Nabi Musa alaihissalam. Itulah sebabnya dari sekian banyak nabi, 25 nabi yang disebut namanya di dalam Al-Quran, Nabi Musa lah yang paling banyak disebut namanya. Nah, paling berat perjuangannya menghadapi kaumnya. Ini Nabi Musa yang paling sering disebut namanya di dalam Al-Quran. Nah, dijadikan perbandingan untuk Nabi SAW.
Walaqad ataina Musa tis'a ayatim bayyinat. Sungguh kami telah memberikan Nabi Musa 9 ayat yang jelas. Ya, tis'a ayatin bayyinat. Ayat itu arti harfiahnya adalah sesuatu yang menunjukkan kepada sesuatu yang lain. Kalau dikatakan ayatnya Allah, berarti tanda-tanda yang menunjukkan keberadaan Allah. Ya, wahyu itu ayatnya Allah, karena wahyu menunjukkan keberadaan Allah. Ya, langit dan bumi serta alam semesta ini juga adalah ayatnya Allah SWT, karena alam semesta ini menunjukkan kuasanya Allah SWT. Nah, kalau disebut di Al-Quran ayat, bisa juga yang dimaksud adalah mukjizat. Mukjizat yang Allah berikan kepada para nabi, karena mukjizat itulah ayat, bukti ya kenabian. Kalau ada seseorang yang mengaku nabi lalu tidak bisa menunjukkan mukjizat, maka itu pengakuan yang dusta. Karena yang namanya nabi pasti ada mukjizatnya. Mukjizat itu yang menjadi tanda kenabian. Nah, dalam ayat ini disebutkan Allah memberikan kepada Nabi Musa tis'a ayatin bayyinat, 9 ayat yang jelas. Tentu ayat yang paling nyata adalah ya, kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Tapi ada juga beberapa ayat-ayat hissiyah yang lain yang diturunkan kepada Nabi Musa, yang diberikan kepada Nabi Musa. Ya, misalnya tongkatnya Nabi Musa alaihissalam. Kemudian juga disebut beberapa ulama ada tangan, belalang, kutu, katak, darah, topan, laut, dan Tur Sina, ya, bukit Tur Sina. Itu semua adalah tanda-tanda kenabian Nabi Musa alaihissalam. Fas'al Bani Israel. Nah, coba tanya itu Bani Israel. Tanya kepada Bani Israel. Izja'ahum faqala lahu Fir'aun inni la'azunnuka ya Musa mashura. Ya, tanyakan kepada Bani Israel ketika Musa datang kepada mereka. Lalu Fir'aun berkata kepadanya, wahai Musa, sesungguhnya saya menduga bahwa engkau ini orang yang terkena sihir. Ya, Nabi Musa dituduh orang yang terkena sihir. Tuduhan yang sama juga yang diterima oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi-nabi itu banyak yang dituduh sebagai tukang sihir karena memperlihatkan hal-hal yang menyalahi kebiasaan. Nah, cuma bedanya mukjizat dengan sihir, kalau sihir itu bisa dipelajari, ya, namanya sihir bisa dipelajari. Ya, tapi kalau mukjizat tidak bisa dipelajari, karena itu pemberian dari Allah SWT untuk menunjukkan kenabian seseorang. Ya, qala laqad alimta ma anzala haula'i illa rabbus samawati wal ardi basair. Ya. Lalu Nabi Musa alaihissalam kemudian menjawab, sungguh engkau telah mengetahui tidak ada yang menurunkan mukjizat-mukjizat itu kecuali Tuhan. Ya. Jadi ini bukan keinginan saya, mukjizat ini bukan dari saya, ini dari Allah SWT semata-mata. Allah yang memelihara langit dan bumi sebagai bukti-bukti nyata. Dan sungguh, ya, kata Nabi Musa alaihissalam, wa inni la'azunnuka ya Fir'aun masbura. Ya, saya menduga bahwa engkau akan binasa oleh Fir'aun. Jadi ketika Nabi Musa dituduh kamu mashura, terkena sihir, maka Nabi Musa membalas, dia katakan kepada Fir'aun, kamu Fir'aun masbura, ya, kamu pasti akan binasa. Fa'arada ayyastafizzahum minal ardi fa'aghraqnahu wa man ma'ahu jami'a. Kemudian Fir'aun hendak mengusir mereka, yaitu Musa dan pengikutnya, dari bumi. Bumi yang dimaksud di sini bumi Mesir. Maka kami tenggelamkan Fir'aun beserta orang yang bersama dia seluruhnya. Jadi Bani Israel itu ya, tinggal di Mesir. Ya, Mesir punya penduduk asli, namanya orang-orang Kipti atau Koptik, ya, dalam bahasa kita. Nah, Fir'aun itu yang menjadi penguasanya. Ketika jumlah penduduk Bani Israel semakin lama semakin bertambah, khawatirlah Fir'aun ini bahwa lama-lama mereka akan menguasai negeri Mesir. Apalagi ditambah ketika beliau pernah bermimpi, ya, bahwa kerajaannya akan diambil alih dari seorang anak yang lahir dari Bani Israel. Maka kemudian Fir'aun mengambil kebijakan membunuh semua laki-laki, anak laki-laki yang lahir dari Bani Israel. Ya. Tapi ada juga ulama yang mengatakan bahwa itu tidak dilakukan setiap tahun. Ya. Jadi
ada tahun tertentu, misalnya tahun genap saja ganjilnya tidak. Itulah sebabnya saudaranya Firaun, saudaranya Nabi Musa yaitu Harun itu selamat. Ya, karena mereka beda tahun lahirnya. Ya, kalau Musa lahir pada tahun yang diduga bahwa itulah tahun kelahiran ya anak yang akan menghancurkan kekuasaannya Firaun. Tapi kalau Harun dia lahir bukan pada tahun itu, maka dia tidak dibunuh. Ya. Nah, ini Nabi Musa lahir pada tahun itu. Kita baca di Al-Quran di surah Yunus bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala kemudian menenggelamkan Fir'aun dan bala tentaranya. Tapi ketika tenggelam itu Fir'aun sempat berkata, ya amantu bima amanat bihi Bani Israil. Saya beriman kepada Tuhannya Bani Israel. Ya, atau saya beriman kepada Tuhannya Musa dan Harun. Tapi itu sudah terlambat. Ya, al-an, ya, baru sekarang ya kamu mau bertobat. Sudah terlambat. Ya. Laqad asaita qabl. Sungguh sebelum ini kamu telah melakukan banyak sekali kemaksiatan. Wa qulna min ba'dihi li bani Israil uskunul arda fa idza ja'a wa'dul akhirah ji'na bikum lafifa. Sebetulnya sebelum itu kata Allah, kami telah berfirman kepada Bani Israel, tinggallah kalian di negeri ini. Tapi apabila masa berbangkit datang, niscaya kami kumpulkan kalian dalam keadaan bercampur baur. Ya. Jadi Bani Israel pada awalnya Pak ini bangsa yang terpecah-pecah, tersebar-sebar di mana-mana. Tidak ada tempatnya yang menetap. Ya, mereka hanya mengungsi ke Mesir dan sampai sekarang sebetulnya tidak ada tempat tinggal asalnya. Ya, kalau Palestina itu adalah pemberian dari sekutu setelah selesainya Perang Dunia. Nah, kemudian orang-orang Yahudi ya, diberikan wilayah di Palestina. Awalnya cuma sekitar 5% saja. Lama kelamaan selalu diperluas, bahkan kemudian justru ingin mengusir ya, penduduk aslinya orang-orang Arab Palestina dari tanah mereka. Mungkin saya pernah sampaikan bahwa itu tidak terlepas dari keyakinan mereka terhadap agamanya, isi kitab Taurat yang sudah dirombak. Jadi menurut keyakinan orang Yahudi bahwa akan datang nanti di akhir zaman raja terakhir dari Bani Israel. Tapi raja terakhir dari Bani Israel itu baru akan turun apabila persyaratan-persyaratannya sudah terpenuhi. Apa saja persyaratannya? Yang pertama, semua orang Yahudi yang ada di seluruh dunia harus kumpul di Palestina. Itu syarat pertamanya. Jadi semua orang Yahudi yang ada di seluruh dunia harus kumpul di sana. Maka secara berrombongan, ya, beransur-ansur mereka kemudian berimigrasi pindah ke Palestina. Itu syarat pertamanya. Syarat yang kedua, semua yang bukan orang Yahudi harus diusir dari tanah Palestina. Itu syarat yang kedua. Maka tidak usah heran biar perempuan, anak-anak ya dibunuh semua, karena itu persyaratan kedua. Menurut ya, orang-orang Yahudi, syaratnya raja terakhirnya datang, satu tadi, semua orang Yahudi ada di seluruh dunia harus pindah ke sana. Yang kedua, tidak boleh ada yang tinggal di Palestina kecuali orang Yahudi. Itu pun Yahudi asli. Ya, Yahudi asli, yang Bani Israel. Biar ada yang katakanlah mau agama Yahudi, tapi kalau bukan Yahudi asli tidak diterima juga. Nah, kemudian yang ketiga harus memerangi Babilonia. Babilonia itu Irak sekarang. Makanya sejak dulu Irak itu diperangi, Pak. Lalu yang berikutnya yang keempat, raja terakhir itu baru mau turun apabila ya, Palestina itu sudah kelihatan hijau, sudah kelihatan subur. Ya, sehingga mereka berusaha keras untuk menanami tanah Palestina itu dengan pohon. Ya, dengan pohon ditanami itu. Pohon garkat namanya. Ya, garkat. Dan Nabi sebut di hadis bahwa menjelang akhir zaman akan terjadi peperangan besar antara kaum muslimin dengan orang-orang Yahudi, dan semua akan membela orang Islam kecuali satu saja, yaitu pohon garkat yang menyembunyikan orang-orang Yahudi. Kalau batu-batu bahkan semua membela kaum muslim, dan mereka akan menyampaikan ini ada orang Yahudi bersembunyi di belakangku, bunuhlah dia. Nah, syarat yang kelima ini yang juga sangat parah. Ya, apa itu? Menurut mereka raja terakhir itu akan turun apabila ya, kuilnya Nabi Sulaiman sudah dibangun kembali. Ya, jadi kuil Nabi Sulaiman harus dibangun kembali.
Dan persoalannya adalah menurut keyakinan mereka kuilnya Nabi Sulaiman itu ada persis di bawahnya Masjidil Aqsa. Jadi kalau mau dibangun kembali, satu-satunya cara yang harus ditempuh adalah ya bongkar, diruntuhkan dulu Masjidil Aqsa itu. Untuk apa? Supaya bisa dibangun kembali kuil Nabi Sulaiman. Dan mereka berusaha keras untuk mewujudkan 5 hal tersebut. Ya, karena impiannya bahwa ada raja terakhir dari Bani Israel yang akan diturunkan ke muka bumi ini apabila 5 persyaratan itu sudah bisa dipenuhi. Wabil haqqi anzalnahu wabil haqqi nazala. Ya. Dan dengan al-haqlah, dengan sebenar-benarnya kami turunkan Al-Quran, dan dengan sebenar-benarnya pula lah ya, Al-Quran itu turun dengan membawa kebenaran. Wa ma arsalnaka illa mubasysyiran wa nazira, dan kami tidak mengutusmu ya Muhammad kecuali untuk membawa kabar gembira dan memberikan peringatan. Wa Qur'anan faraqnahu, dan Al-Quran itu ya, faraqnahu kami turunkan secara beransur-ansur, litaqra'ahu 'alan nas, agar engkau membacakannya kepada manusia ala muksin, secara perlahan-lahan. Wa nazzalnahu tanzila, dan kami menurunkan Al-Quran secara bertahap. Ini beda dengan kitab-kitab sebelumnya. Kitab sebelumnya turun sekaligus. Tapi kalau Al-Quran turun beransur-ansur selama kurang lebih 22 tahun 2 bulan 22 hari, itu durasi turunnya Al-Quran. Ya, di antara fungsinya supaya mudah dihafal. Kalau turun sekaligus susah dihafal. Tapi kalau turun beransur-ansur maka sahabat kemudian mudah menghafalnya. Kemudian juga beberapa ayat turun sesuai dengan peristiwa atau kejadian yang dialami, sehingga tentu itu akan lebih membekas di dalam hati karena turunnya sesuai dengan kejadian yang dialami oleh kaum muslimin pada masa itu. Saya kira itu beberapa ayat yang bisa saya bacakan pada kesempatan pengajian kita di malam hari ini. Seperti biasa saya berikan waktu yang lebih panjang kalau ada yang ingin didiskusikan, baik yang berkaitan dengan pembahasan atau masalah agama yang lain di luar dari apa yang saya sampaikan, saya persilakan pada jamaah. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.